Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara membongkar atau melepas dashboard pada Chevrolet Spark 1,2 LT. Yuk kita simak bagaimana sih cara prosesnya. Pertama kita buka bagian kap di bawah steering. Setelah itu baru kita buka cover yang seperti di video ini. Kita buka perlahan sambil ditekan. Di sini saya tidak menggunakan alat congkel karena cukup didorong saja dia bisa keluar. Tekannya di bagian klip-klipnya ya. Harapannya tekanan yang kita dorong itu bisa lebih maksimal. Setelah itu kita buka skrup 2 biji bagian bawah dan bagian atas. Untuk bagian atas kita harus menggunakan obeng kecil karena kalau kepanjang dia akan mengenai bagian panel pintu sehingga kita tidak bisa memutar skrup itu sendiri. Selanjutnya kita buka bagian skrup bawah di bagian dalam. Buka kembali skrupnya. Kita buka bagian laci. Di sini ada beberapa bagian skrup. Di sini kita juga membuka sama seperti sebelah kanan tadi. Kita dorong saja keluar di bagian klip-klipnya sampai kita lepas sedikit bagian karet peredam pintu. Kembali kita lakukan, kita buka skrupnya bagian bawah. Selesai, ke bagian atas kita buka juga, putar ke kiri. Selanjutnya kita buka skrup 3 biji yang bagian bawah. Kita buka bagian atas. Ini adalah baut 10 ya, jadi kita gunakan kunci 10 untuk melepasnya. Kemudian kita buka cover speaker. Kita sedikit perlu alat congkel untuk melepasnya sedikit saja. Ada 2 skrup di sini, tinggal kita buka ke arah kiri. Setelah terlepas, kita angkat, kita lepas soket speaker ini sehingga terlepas. Di sini ada baut 12. Baut 12-nya kita lepas dulu. Selanjutnya kita buka bagian cover tengah. Sini juga ada baut 10. Selanjutnya kita buka juga cover speaker. Kita buka dengan cara yang sama seperti kita membuka yang bagian kiri. Kita buka skrup 2 biji ini bagian kanan dan kiri, putar ke arah kiri dan putar lagi ke arah kiri hingga terlepas. Kita buka kembali, buka soketnya. Setelah soket terbuka, kita buka kembali baut yang paling kanan. Proses ini masih terbilang cukup mudah ya dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak perlu ada keterampilan khusus, juga tidak ada perlu cara-cara khusus untuk melepasnya. Setelah baut 3 biji terlepas, kita buka head unit seperti di video. Cara ini cara sederhana, jadi tidak perlu alat congkel untuk melepasnya. Ini saja perlu dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. Kita lepas soket lampu hazard. Selanjutnya kita buka musik player kita, perangkat player. Sini ada 4 biji skrup. Kita lepas skrup bagian kiri dulu ataupun bagian kanan, terserah yang mananya dulu mau ingin dilepas.
Setelah baut keempatnya terlepas, kita tarik ke arah luar perlahan. Di sini ada kabel anten radio, kita lepas, dan soket speaker, soket power supply, semuanya kita tarik ke arah belakang, kita tekan kuncinya. Nah, ini adalah kabel USB. Kabel USB sendiri saya modifikasi untuk bisa membaca USB, jadi bisa menggunakan USB musik dari USB. Kita lepas baut atau skrup 4 biji seperti di video. Nah, kita akan membuka bagian AC ya, switch AC. Kita dorong dulu, dorong dari arah dalam hingga keluar seperti di video ini. Nah, setelah ini agak keluar, di sini akan ada beberapa kabel ya atau sling yang akan kita lepas. Mungkin satu aja yang akan kita lepas. Untuk duanya kita akan melepas dari arah sebelah kiri dari depan. Seperti di video. Sebelum agar kita bisa melepasnya, kita perlu membuka sirkulasi AC pada bagian bawah seperti di video ini. Agak dicongkel sedikit karena ada klipnya untuk mempermudah. Setelah terlepas, skrupnya akan terlihat. Skrup sling di bagian bawah dan bagian atas. Ini akan kita buka. Buka, putar ke kiri sampai skrupnya lepas. Buka lagi yang bagian atas, putar ke kiri sampai skrupnya lepas. Disarankan kita memiliki obeng kecil seperti di video ini minimal, karena itu sangat membantu sekali proses pelepasannya. Nah, setelah 2 biji ini terlepas, sling ini terlepas, satu sling lagi yang harus kita lepas, itu di bagian atas ini. Kalau kita ngelepasnya di lokasi yang sama seperti di awal tadi, itu agak susah karena obeng kita masih agak kepanjangan, jadi kita harus melepas dari arah sini lebih mudah. Setelah terlepas, di sini ada semacam klipnya untuk mengunci sling agar nggak gerak. Di bagian bawahnya tuh ada klipnya. Kita tekan ke arah dalam kedua-dua sisi sambil didorong ke arah atas seperti di video ini. Setelah terlepas, maka switch AC ini bisa kita lepas seutuhnya. Tapi jangan lupa ada soket yang harus kita lepas 2 biji, bagian atas kanan dan bagian bawah kiri. Setelah semuanya terlepas, nah sudah bisa semuanya terlepas, ini baru kita simpan. Selanjutnya ini menurut saya bagian yang paling rumit. Baut skrup ini cuma ada 2, cuman agak-agak bisa dikatakan rumit lah untuk melepasnya 2 skrup ini karena faktor posisi yang susah. Nah, di bagian ini sendiri saya tidak bisa memvideokan secara bagus karena memang faktor sulitnya meletakkan kamera, jadi saya videokan ala kadarnya saja. Intinya di bagian itu yang harus kita lepas 2 biji baut skrup. Setelah 2 skrup ini terlepas semua, maka kita juga perlu melepas cover seperti di video ini di bagian kanan pintu dan di bagian kirinya. Setelah terlepas, sesi akhir kita ada di bagian steering. Steering harus kita lepas baut-bautnya agar dia bisa turun ke arah bawah. Kalau ini tidak dilakukan, dashboard tersebut tidak bisa diangkat keluar karena dia akan sangkut steering. Untuk bautnya sendiri di sini menggunakan soket 13. Putar ke arah kiri, bautnya ada 4 biji. Baut bagian bawah selesai dilepas, maka 2 biji bagian atas yang harus kita lepas kembali. Setelah keempat baut ini terlepas,
kita perlu melepas cover dashboard bagian steering. Kenapa ini harus dilepas? Karena ketika steering diturunkan dia tidak bisa maksimal turunnya karena dia sangkut di kabelnya itu yang mengganggu. Jadi kabelnya itu harus kita lepas. Untuk melepas kabelnya itu dari soketnya kita perlu melepas dashboard ini. Setelah 3 skrup terlepas di bagian dashboard steering, tinggal kita lepaskan covernya secara perlahan, tarik ke bawah sampai terlepas. Terlepas ada bagian soket di video ini. Nah, kita perlu melepaskan soket ini karena soket ini yang paling pendek di antara soket yang lain, soket AC dan ACC dan soket bagian speedometer. Setelah soket ini terlepas, cukup soket ini aja yang kita lepas, maka kita lepas baut satu penyangga steering tersebut, lalu kita turunkan perlahan. Untuk penurunan sendiri ini perlu secukupnya saja ya, jangan terlalu mentok ke bawah. Harapannya kabel-kabel yang ada itu tidak tertarik. Jangan lupa steeringnya diganjel menggunakan jok. Proses pelepasan dashboard pada Spark 1200 cc telah selesai, tapi ada satu switch lagi di soket switch mirror yang perlu kita lepas sampai bisa untuk melepasnya secara sempurna. Demikian video yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye.